بسم الله الرحمن الرحيم. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. آيات الله حمتني، غمرتني بالبركات، تحفظني من همزات الشيطان ومن زلاتي. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، باعث الأنبياء والمرسلين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحاب الميامين المنتجبين. Alhamdulillah, pada kesempatan ini kita akan melanjutkan seri pembahasan pengantar kita terhadap kitab Risalah Al-Bidayah karya Arif dan Mufassir besar Islam Allamah Tabatabai rahmatullah alaih. Pada kesempatan ini kita akan membahas tema tajalli hakikat wilayah dalam Ahlul Bait alaihissalam. Dalam irfan Ahlul Bait, wilayah bukan sekedar kepemimpinan politik, dalam artian bukan hanya berhubungan dengan urusan kemasyarakatan, juga wilayah tidak hanya sebatas otoritas spiritual eksternal, tetapi wilayah merupakan realitas ontologis cahaya yang menjadi perantara antara Tuhan dan makhluk, yang sering kita isyaratkan wilayah merupakan barzakh, perantara, bahkan ia adalah barzakh kubra yang menjadi perantara antara rahmat ilahi kepada seluruh makhluk. Dalam banyak riwayat, wilayah digambarkan sebagai akar kenabian, batin risalah, dan rahasia tauhid. Jadi wilayah merupakan dimensi batin dari nubuwah. Jika kenabian membawa syariat lahiriah, maka wilayah menjaga hakikat batinnya. Wilayah ibaratnya inti, tapi syariat adalah kulit. Jadi sebagaimana di dalam buah, kulit menjaga isi, ya, kulit menjaga inti. Nah, kalau kita ingin mencapai inti, tentu kita harus melewati kulit. Jadi jalan untuk mencapai wilayah haruslah di dalam jalan syariat. Ini tidak bisa tidak dalam irfan, khususnya irfan Ahlul Bait
penegasannya mesti melewati syariat yang diajarkan oleh Ahlul Bait alaihissalam, karena mereka lah yang merupakan representasi yang mempunyai pemahaman yang benar, yang hakiki terhadap wahyu ilahi, pemahaman yang tidak mempunyai penyimpangan sedikit pun terhadap risalah kenabian yang dibawa oleh Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam. Di luar daripada jalan Ahlul Bait alaihissalam ini masih semuanya spekulatif sifatnya, yakni belum tentu benar dalam tafsiran serta penjelasan terhadap risalah yang dibawa Nabi Khatam sallallahu alaihi wasallam. Karena itu dalam tinjauan irfan Ahlul Bait, setiap nabi memiliki wilayah, ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam, ya, mulai dari Nabi Adam alaihissalam sampai anbiya lain alaihissalam, yang wilayahnya paling besar, paling luas, paling agung adalah Nabi Khatam Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sehingga pun para wali yang menjadi wasi beliau yang disebut para a'immah alaihissalam, kewilayahannya pun mengikut kepada kewilayahan agung Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kita jangan misalnya memiliki keraguan bahwa wilayah imam lebih luas daripada wilayah para nabi sebelumnya, dikarenakan wilayah mereka itu mengambil wilayah agung dan wilayah luas dari nabi yang wilayahnya mempunyai keluasan, kebesaran dan keagungan, ya, yakni yang paling agung, ya, yang paling besar di antara para anbiya ilahi alaihissalam. Ya, khatam sendiri artinya dia menutup dan menjadi paling puncak kesempurnaan dari apa yang bisa dicapai umat manusia sebagai maujud paling utama ciptaan Tuhan terhadap kedekatan kepada Hak Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi pada hakikatnya semua nabi mempunyai kedudukan wilayah, dan wilayah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dan Ahlul Bait alaihissalam dipandang sebagai wilayah universal dan wilayah uzma, artinya wilayah yang paling luas dan paling agung. Dalam irfan Ahlul Bait juga wali sempurna, al-wali al-kamil adalah insan kamil. Ya, istilah insan kamil merupakan suatu istilah yang terdapat di dalam kitab-kitab irfan yang pada awalnya mulai diisyaratkan oleh Arif Ibnu Arabi. Ya. Nah, insan kamil juga ini merupakan mazhar al-izm al-a'zam, ya, nama yang paling agung Tuhan. Dialah menjadi kutub daripada alam. Jadi
pengertian keberlangsungan alam terikat pada keberadaan wali Tuhan sebagai hujah Allah di bumi. Jadi alam ini masih eksis karena adanya hujah Tuhan, karena adanya wali ini. Makanya di setiap periode zaman mesti ada wali kutub, ya, mesti ada hujah Tuhan. Dan ini dikarenakan riwayat Ahlul Bait alaihissalam menjelaskan terkait permasalahan ini, maka hal atau konsep dan pemahaman ini pun masuk kepada teologi tasyayyu. Dan hanya teologi tasyayyu yang menyatukan konsep kewilayahan dengan keniscayaan hujah Allah Subhanahu wa taala di alam ini. Ya. Nah, jadi konsep ini berkaitan dengan hadis yang menyatakan bahwa bumi tidak pernah kosong dari hujah Allah Subhanahu wa taala. Karena itu maka kosmologi irfan Ahlul Bait, ya, mempunyai pemahaman Allah adalah wujud mutlak. Tajallinya pertama adalah Nur Muhammadi sallallahu alaihi wasallam. Lantas dari nur itu terbitlah hierarki wujud. Jadi wujud yang berhierarki dalam konsep Muladhara, ya, gradasi wujud, ya, itu diawali oleh hakikat Muhammadi sebagai jelmaan atau tajalli awal, ya. Nah, wali sempurna sendiri yang merupakan hujah Tuhan itu menjadi pusat keteraturan alam. Nah, tentu ini bukan berarti wali menciptakan secara independen, jadi dia bukan pelaku secara mandiri, tetapi ia menjadi saluran, ya, menjadi apa istilahnya, wadah daripada kehendak ilahi dalam tatanan kosmik. Jadi semua konsep yang akan terrealisasi di alam itu ada pada kalbu waliullah, ya, sebagai hujah Allah Subhanahu wa taala. Nah, dalam banyak riwayat disebutkan bahwa cahaya Nabi dan Ahlul Bait alaihissalam itu telah ada sebelum penciptaan Nabi Adam alaihissalam. Meskipun tentunya secara realitas di alam, yakni secara lahir di alam materi, dan secara sejarah Nabi Adam alaihissalam lebih dahulu daripada mereka semua. Tapi secara hakiki dan batin, ya, hakikat mereka yakni Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam beserta A'immah alaihissalam itu lebih dahulu. Makanya terdapat riwayat, ya, kuntu nabiyan wa Adam bainal ma' wa tin, ya, bainal ma'i wa tin. Artinya aku sudah ada, aku sudah nabi
sedangkan hasrat Adam itu masih di antara air dan tanah. Dan juga dinukil bahkan kalau tidak salah terdapat di dalam kitab karya Ibnu Arabi di antara ini ya, apakah di Fususul Hikam atau Futuhat Makkiyah, kalau tidak salah di Futuhat Makkiyah, perkataan bahwa kuntu wali ya, jadi dari Amirul Mukminin Ali alaihissalam, kuntu wali wa Adam benal ma'i watin, artinya aku sudah wali sementara hasrat Adam ya masih berada di antara air dan tanah. Ya, pertama riwayat berhubungan tentang kenabian, dan memang Nabi Adam alaihissalam adalah seorang nabi ya. Yang kedua adalah kewalian ya, Nabi Adam juga adalah seorang wali karena setiap nabi adalah wali, bahkan sebelum dia diutus sebagai nabi, dia sebelumnya adalah seorang wali Allah Subhanahu wa taala. Ya. Jadi disebutkan bahwa cahaya nabi dan ahlul bait telah ada sebelum penciptaan Adam. Ya, konsep Nur Muhammadi tadi yang sudah kita isyaratkan itu dalam irfan Syiah dapat dipahami sebagai hakikat pertama yang diciptakan, realitas universal manusia sempurna dan barzah antara zat ilahi dan alam semesta. Dengan itu maka wilayah adalah kesinambungan dari hakikat ini dalam manusia dan sejarah ya. Perlu kita pahami di dalam tafsiran tentang fatalaqa Adama ya, apalagi itu ayatnya saya lupa, fatalaqa Adama min rabbih yakni ketika hasrat Adam divonis melakukan pelanggaran karena memakan buah yang dilarang Tuhan, lantas ia pun diturunkan ke bumi dan meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Tuhan menerima ampunannya, di mana hasrat Adam bertawassul kepada 5 manusia suci ya. Jadi hasrat Adam mengetahui bahwa terdapat hakikat yang mempunyai kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala. Dengan itulah dia bertawassul supaya kesalahannya diampuni Allah Subhanahu wa taala. 5 manusia suci ini adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, Amirul Mukminin Ali alaihissalam, Hasrat Fatimah Zahra sallallahu alaiha, Imam Hasan al-Mujtaba alaihissalam, dan Imam Husain alaihissalam. Ya, di kalangan umat Islam pada umumnya 5 manusia suci ini juga menjadi semacam tameng dan wasilah ya, bertawassul. Ya, mereka yang tidak mempunyai pemahaman tawassul itu sebenarnya jauh daripada ajaran Islam ya. Ajaran Islam mengajarkan tentang tawassul, tapi tawassul yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, atau yang mempunyai kapasitas sebagai media ya, yang Tuhan sendiri tetapkan media tersebut untuk bisa dijadikan sebagai wasilah
padanya. Nah, di dalam pembahasan kita sebelumnya kita telah singgung tentang fana fi al-af'al, ya. Nah, kita mesti melihat bagaimana wilayah bekerja dalam diri salik, ya, secara bertahap. Pertama, wilayah tasyri'i. Wilayah tasyri'i yakni berhubungan dengan penetapan hukum-hukum di dalam masyarakat, di dalam kehidupan secara lahir, baik itu individu dan masyarakat. Ya, semua kita ini mempunyai kewajiban untuk menapaki jalan wilayah tasyri' ini, yakni yang mempunyai otoritas di dalam menetapkan hukum dan mesti ditaati ketetapannya. Jadi wilayah tasyri'i berhubungan dengan ketaatan lahiriah kepada imam dan syariat. Jadi Nabi itu an-nabi aula bil mu'minin min anfusihim, ya. Nabi itu lebih utama terhadap orang-orang beriman daripada diri-diri mereka, diri-diri orang beriman itu sendiri. Jadi mesti ada ketaatan kepada pemegang wilayah, kepada waliullah, kepada hukum-hukum yang ditetapkan oleh Nabi SAW, yang kemudian dilanjutkan oleh para imam dan dijaga oleh mereka. Kemudian ada juga disebut wilayah akhlak, yakni meneladani sifat-sifat imam dalam akhlak. Sebab para wali Tuhan itu telah mencerminkan daripada akhlak ilahi, ya. Sebagaimana riwayat takhallaqu bi akhlaqillah, berakhlaklah dengan akhlak ilahi, karena semua sifat-sifat sempurna Tuhan telah memanifestasi di dalam kalbu mereka, sehingga semua dimensi kehidupannya, pikirannya, lisannya, perbuatannya merupakan cermin dari akhlak ilahi. Karena itu, ya, setiap kita bisa mengambil contoh yang nyata dari keteladanan mereka dalam menjalani sifat-sifat keutamaan insani untuk mencapai keutamaan sifat-sifat ilahiyah. Yang ketiga yaitu wilayah irfani, yakni terhubung secara batin dengan hakikat imam sebagai mazhar ilahi. Nah, dalam tahap ketiga ini telah terjadi, artinya seseorang telah melakukan penyucian jiwa dari egosentris, dari anania, kemudian perlahan-lahan akan terbuka baginya rahasia-rahasia, yakni terbuka penyaksian baginya, ya, yang ketika berlanjut perjalanannya maka akan ia sampai pada penyingkapan tauhid af'ali, tauhid perbuatan, yang juga jika berlanjut akan terus ya menapaki kesempurnaan dan mendapatkan penyingkapan tauhid sifati, dan puncaknya adalah penyingkapan tauhid zati, ya. Jadi semuanya ini terangkai, ya, di dalam jalan wilayah Ahlul Bait alaihissalam,
Ya, jadi untuk mencapai hakikat, ya, mencapai hakikat wilayah batin daripada kenabian, ya, untuk mencapai kedekatan kepada Allah Subhanahu wa taala, mencapai tauhid af'ali, tauhid sifati dan tauhid zati, jalan yang paling lurus atau jalan mustaqim yaitu jalan wilayah Ahlul Bait alaihi salam. Di luar daripada jalan wilayah Ahlul Bait alaihi salam, yakni jalan ke Nabi, jalan Amirul Mukminin, jalan Imam Hasan, Imam Husain, seterusnya, itu merupakan jalan spekulatif. Ya, bukan berarti kita menafikan boleh jadi mencapai satu titik yang artinya legal di dalam ajaran Islam, ya, tapi adalah jalan yang penuh kerumitan, ya, penuh kerumitan. Tapi kalau jalan wilayah Ahlul Bait alaihi salam adalah jalan yang mustaqim, tanpa ambigu, tanpa spekulasi, ya, yang akan mengantarkan kepada tauhid. Ya, saya kira sampai sekian dulu penjelasan kita. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. قرآني نبض حياتي، قرآني طهر ذاتي، قرآني عصمة أمري، قرآني طوق نجاتي.